Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin. Habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Racun yang mematikan. Sebagaimana racun itu jika diminum mematikan jasad, begitu pula maksiat jika dilakukan akan mematikan hati. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibrahim bin Adham suatu ketika beliau turun dari tempat uzlahnya, keluar dari tempat uzlahnya, karena beliau termasuk adalah orang yang hebat. Maka di saat beliau keluar dari tempat uzlahnya, beliau dikerumunin oleh banyak penduduk di kampung tersebut. Pancaran muka Ibrahim bin Adham begitu bercahaya menampakkan beliau adalah orang yang ahli sholat, ahli bangun malam. Tutur katanya yang bijak, yang lugas, menggambarkan beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di kampung tersebut di saat berada di sekitarnya Ibrahim bin Adham, beliau semakin terpesona, terkagum-kagum karena melihat kesolehan dan kematangan pribadi dari Ibrahim bin Adham ini. Karena beliau memang kekasih Allah. Sehingga orang-orang kampung tersebut bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Imam, kami ingin bertanya." "Bertanya apa engkau?" Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Kamu memohon kepada aku, yakni Allah, astajib lakum, ini saya akan dikabul. Siapapun yang minta kepada Allah akan dikabul. Allah akan berfirman dalam Al-Quran, siapa hambanya yang meminta kepada Allah pasti dikabul. Tetapi kenapa doa kami kok belum dikabul oleh Allah? Berhari-hari saya sudah berdoa, bahkan bertahun-tahun, tapi belum dikabul. Maka Ibrahim bin Adham pun berkata, bagaimana doamu akan dikabul? Karena hatimu mati disebabkan beberapa perkara. Karena hatimu mati disebabkan beberapa perkara. Kenapa Ibrahim bin Adham mengatakan jawabannya adalah, wong ini urusan pengkabulan doa, tapi Ibrahim bin Adham menjawab, hatimu mati. Kalau seperti itu berarti apa yang dipandang oleh Allah? Ibrahim bin Adham termasuk adalah orang yang cerdas, sehingga beliau cara menjawabnya pun langsung kepada poin inti. Artinya apa? Yang menjadikan sebab doa nggak dikabul itu karena hati yang ghafil tadi. Hati yang lalai, hati yang lupa, atau puncaknya hati yang mati. Bagaimana doamu akan dikabul oleh Allah? Hatimu mati karena beberapa hal. Hatimu mati karena beberapa hal. Menurut Ibrahim bin Adham. Selama ini, sahabat-sahabat fillah, kita itu lebih sibuk mikir jasad kita. Sehingga Masya Allah ada seorang perempuan yang karena sibuknya mikir jasad sampai nggak mau mukanya itu ada apa itu? Ada kulit mati itu nggak mau. Kan muka itu biasanya kalau ada jerawatnya itu kan ada item-item itu sampai itu nggak mau, ada kulit mati sekecil itu nggak mau. Iya kan? Nggak mau ada panu, nggak mau ada korengan, nggak mau ada gudiken. Ya, panu korengan ini kan menunjukkan kulit yang tidak berfungsi. Itu Masya Allah itu. Diperhatikan benar. Pokoknya kulitnya harus halus, lembut ya bagus, nggak apa-apa. Untuk kepentingan suami nanti, untuk menghormat suami, atau mungkin mukanya pengen licin. Kalau ditempeli lalatnya jatuh karena saking licinnya, ya nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya untuk memanja seorang suami, artinya diniatkan untuk pasangan, tidak masalah. Akan tetapi tolong, jangan mikir jasadmu ini saja yang takut mati. Jangan dipikir itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita ini biar tidak mati. Karena sebagaimana racun akan menjadikan jasadmu mati, maka
kesalahan yang kamu lakukan kepada Allah, kemaksiatan yang kamu lakukan kepada Allah menjadikan hatimu mati. Kalau sudah hati mati, mempengaruhi kualitas ibadah kita. Walaupun kita bercucuran air mata, darah, di dalam kita mengangkat tangan, berdoa di depan Ka'bah, berdoa ada di multazam, berdoa di hadapan Rasulullah SAW, tidak bakal diterima oleh Allah jika hati itu mati. Artinya apa? Ada racun lebih ganas, lebih beracun daripada racun dunia. Apa? Kemaksiatan yang kita lakukan, itu racun yang bakal mematikan hati kita. Loh, hati ini kalau sudah mati, gelap gulita, Allah enggan memandang. Allah akan berpaling dari dia. Kalau sudah Allah berpaling dari dia, maka segala apapun tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan kalau diberi, maknanya adalah istidraj. Maka kalau kayak gitu bukan hanya terapi kulit saja, harus ada terapi hati. Harus ada manajemen, bukan hanya manajemen jasad ini saja, tapi harus ada manajemen kolbu. Ditata hatinya ini. Jangan sampai masuk wilayah kepada hati-hati yang gelap tadi itu. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka diangkat menjadi kekasihnya. Bukan urusan mereka banyak sholat, banyak ibadah, bukan, tetapi karena hatinya yang lembut, hati yang hidup. Kalau sudah hatinya hidup, kalau sudah hatinya hidup, maka disitulah Allah akan memandang hambanya dengan pandangan yang barokah, dengan pandangan yang istimewa, dengan pandangan yang memuliakan. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dan ketahuilah, pancaran dari bersihnya hati ini akan nampak kepada perilaku zahir kita. Mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang dititipkan kepada batin hati ini, sesuatu yang dititipkan oleh Allah berada di batin ini, zahar, akan nampak kepada perilaku zahir kita. Maka kalau hatinya itu nyala, bersinar, nampak itu omongannya bersinar, otaknya bersinar, akalnya bersinar, kebijakan-kebijakannya bersinar semuanya. Kenapa? Karena pancaran hati yang hidup. Tapi kalau sudah hati mati, ngomongnya mati, pikirannya mati, kebijakannya cenderung tidak santun, tidak lembut, kebijakannya cenderung arogan, kebijakannya cenderung tidak memihak kepada yang lemah. Nah, ini bahaya ini. Jadi semuanya itu kalau ada orang tiba-tiba sekarang ini kok orang ini angkuh sekali ya, ini orang keras sekali ya. Kenapa ya? Ya memang hatinya keras. Maka ayolah, yang menjadikan sebab hati keras itu apa ya? Tadi itu kemaksiatan yang sering dilakukan. Kemaksiatan yang sering dilakukan oleh dirinya, dan dia tidak pernah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditumpuk sampai nanti jadi membeku di dalam hatinya. Hati-hati. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tengok bagaimana cara kita, Pak Ustadz, mengupname hati kita, memanage hati kita ini bagaimana? Hadir majelis ilmu, dekat dengan para ulama, baca Al-Quran setiap hari. Majelis ilmu, majelis zikir, itu termasuk adalah pelunak hati, pelembut hati itu. Yang menjadikan hati cemerlang ya ada di situ. Duduknya yang benar, di majelis ilmu, nyatet, nulis, diamalkan. Baca Al-Quran sehari, dipaksa. 1 lembar, 2 lembar. Ini semuanya menjadikan hati itu bersinar. Man asyraqat nihayatu asyraqat bidayatuhu. Barang siapa yang bersinar mula-mula ia meniti kehidupan kepada Allah, maka akan bersinar di ujung akhir hayatnya nanti. Maka menjadikan hati kita mencorong bersinar ini adalah penting. Dan juga yang menjadikan sebab hati tidak bersinar itu adalah juga kelalaian kita. Kaifa yashraqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati itu akan menyala kalau ternyata dinding hati, cerminnya itu dunia. Hati tidak akan cemerlang, tidak akan bersinar kalau cerminnya dunia. Dunia itu apa isinya? Hati itu kok dunia kabeh. Enggak ada Allahnya.
Atau dunia boleh, tapi dunianya dipentingkan, diperuntukkan untuk kepentingan Allah. Kaya raya untuk bantu umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, nggak masalah. Tapi kalau melulu hanya dunia tok, ini bahaya. Kaifa yashraku qalbun suwarul muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati itu akan menyala kalau ternyata gambar hati itu adalah dunia melulu. Bahkan kalau ada orang di pondok, ngajar di pesantren, di madrasah, tapi kalau nyari duit, nyari dunia, yo hatinya nggak bakal menyala, tetap akan padam, puncaknya akan mati. Mungkin dia seorang ustadz ngajar tafsir, mungkin dia seorang ustadz ngajar hadis, mungkin dia seorang ustadz mengajar tasawuf, mungkin dia seorang ustadz mengajarkan nasihat, tapi ternyata niatnya adalah keliru, hanya mencari dunia, ya hatinya tidak akan menyala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Berapa banyak orang terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ya gara-gara hatinya gelap gulita seperti itu. Maka ayo kita jadikan bahwasanya kemaksiatan yang pernah dilakukan itu adalah racun yang sangat ganas. Ular yang berbisa matok tangan itu kalau itu bisa jadi menjadikan orangnya mati. Kalau enggak tangannya enggak berfungsi, bahaya sekali. Sama, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan menjadikan hati mati. Iya kan? Atau kalau sembuhnya sudah enggak normal lagi karena kebanyakan maksiat. Maka tolong dijaga, jangan sampai hati kita melakukan maksiat. Jangan sampai perilaku dohir kita melakukan maksiat. Andaikan kalau melakukan maksiat segera tobat kembali kepada Allah. Biar tidak menjadi beracun yang berbisa, yang berkarat, yang nempel di hati kita, sehingga akan menjadikan pengaruh urusan ibadah kita. Doa kita pun nggak akan dikabul oleh Allah kalau hatinya mati. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita waspada dari segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ayo waspada dan jangan melakukan itu lagi, dan segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.